selamat datang di channel saya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai kunci rizki. Saya yakin kita semua menginginkan hidup yang sejahtera, dan untuk mendapatkan hidup yang sejahtera itu ada kuncinya. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah takwa. Takwa adalah percaya kepada Allah, membenarkannya, dan takut kepada Allah. Insya Allah dengan adanya takwa, maka segala urusan kita akan lebih dipermudah. Yang kedua adalah husnudon, yang mana kita harus husnudon, berpikir positif ya, bahwa rezeki kita sudah diatur sebelum kita lahir oleh Allah SWT. Termasuk kita juga harus berprasangka baik juga kepada diri sendiri, bahwa kita harus yakin diri kita adalah magnet dari rezeki. Kemudian yang ketiga adalah silaturahmi. Dengan silaturahmi itu dapat memanjangkan umur, mendatangkan rezeki, dan menyelamatkan kita semua dari su'ul khotimah. Silaturahmi di sini kita tidak boleh pilih-pilih. Jangan karena orang itu baik kepada kita, maka kita sering silaturahmi kepadanya. Tapi yang jelek kepada kita tidak. Nah, justru yang lebih bagus itu orang yang memperlakukan kita secara buruk, itu harus lebih sering kita silaturahmi. Itu adalah silaturahmi yang sebenarnya. Manfaat dari silaturahmi juga dapat mendatangkan kenikmatan dalam ibadah dan juga akan menutup aib kita. Kemudian yang keempat adalah sering melaksanakan ibadah haji dan umroh. Memang ibadah ini sangat istimewa ya. Dengan haji atau umroh, doa-doa kita akan dijabah dan kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Jangan khawatir apabila dengan haji ataupun umroh kita tidak akan menjadi fakir. Justru dengan melaksanakan ibadah itu nantinya biaya kita akan diganti. Selain itu kita juga dapat mendapatkan kemuliaan dunia dan di akhirat, dan termasuk juga dosa-dosa kita akan dilebur. Kemudian yang kelima adalah istighfar terus-menerus, terutama di waktu sahur. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk bermunajat. Dengan istighfar, segala urusan kita akan terselesaikan dan dosa-dosa kita akan diampuni. Selain itu, kesusahan juga akan hilang dan akan menyembuhkan dari sakit. Nabi Muhammad saja, manusia yang dijamin surga, setiap harinya itu selalu beristighfar. Usahakan kita dapat beristighfar sehari 100 kali. Nah, bukankah manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa? Dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan terampuni. Yang keenam adalah memerintah keluarga kita untuk mendirikan sholat. Memerintahkan keluarga kita untuk sholat itu ada di Al-Quran, dan ternyata ini juga dapat mendatangkan rezeki. Kemudian yang ketujuh adalah menikah. Nah, banyak orang di luar sana yang menikah, tapi hanya beberapa saja yang tahu niat menikah yang sebenarnya itu seharusnya seperti apa. Jadi bukan hanya menikah karena cinta, paksaan atau lain sebagainya, tapi jika menikah karena mengetahui faedahnya, nah ini justru lebih bagus. Menikah itu dapat mendatangkan rezeki. Nah, di sini misalkan saja ada seorang pemuda yang awalnya hidupnya serba kekurangan, tapi ketika menikah justru kehidupannya menjadi lebih baik, ekonominya menjadi lebih baik. Nah, ini mengapa? Karena wanita itu membawa rezeki. Ini juga sebagai peringatan untuk kaum laki-laki, jangan sampai setelah menikah ekonominya baik, istrinya malah ditinggal.
kita harus belajar pada kesetiaan Nabi Muhammad SAW yang sangat setia kepada Siti Khadijah. Meskipun keadaan sedang miskin, janganlah menjadi hambatan untuk menikah. Karena Nabi pun pernah menikahkan seorang pemuda hanya dengan menggunakan mas kawin hafalan surat Al-Quran. Allah menjanjikan orang yang menikah akan menjadi kaya. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga dapat mendatangkan rezeki. Pernah diceritakan seorang ayah yang semasa hidupnya pekerjaannya adalah riba. Kemudian ia meninggal, namun ternyata dosa-dosanya terampuni karena sebelum beliau tidur selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah hajat kepada Allah. Jadi kita itu harus berdoa kepada Allah, jangan sampai kepada orang ataupun selain Allah. Berikutnya adalah menghilangkan kesusahan orang muslim. Dengan menghilangkan kesusahan orang muslim di dunia, maka urusan kita di akhirat akan dimudahkan. Selain mendatangkan rezeki, menghilangkan kesusahan orang muslim juga dapat menghilangkan kesusahan kita di akhirat. Berikutnya adalah takoruf. Takoruf adalah takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang ataupun susah. Berikutnya adalah mengisi kosongnya saf sholat. Kemudian selanjutnya adalah setiap tanggal 10 Muharram kita harus menyenangkan keluarga kita. Misalnya saja yang biasanya lauk makannya tiap hari dengan tempe, pada tanggal 10 Muharram dikhususkan dengan menyenangkan keluarga, misalkan dengan memasak lauk yang istimewa saat itu, daging, ayam, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah membaca surat Waqiah setiap malam. Nah, ini lebih bagus ketika kita selesai sholat tahajud atau sebelum waktunya sahur kita membaca Waqiah. Berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini juga sangat berfaedah, manfaatnya besar. Sholat duha ini juga akan menjadikan orang kaya dan berkecukupan. Berikutnya adalah mengambil makanan yang jatuh atau tercecer. Jadi jangan sampai kalau makanan kita jatuh di meja, kemudian kita buang begitu saja. Itu yang lebih bagus kita pungut dan memakannya. Karena kita tidak tahu pada suapan keberapa makanan kita itu berkah, maka kita harus menghabiskan setiap ceceran yang ada di piring atau di meja. Berikutnya adalah infak dan sholako, terutama jika ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berikutnya adalah memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jika bisa sehari 100 kali adalah menjaga wudhu. Jadi setiap kali kita bakal wudhu, meskipun tidak hendak melakukan sholat, seharusnya kita harus tetap berwudhu dan menjaganya. Kemudian yang terakhir adalah zikir. Zikir ini terutama jika kita banyak berzikir Asmaul Husna, itu yang baik. Namun sebenarnya zikir apapun, amalan apapun, kerjakan asal itu baik dan istiqomah. Oke, demikian pembahasan mengenai kunci rezeki. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.